Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube kita Kursi Guru. Sudahkah kalian subscribe hari ini? Pastikan sudah ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sering sekali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari tentang suhu. Wah, suhu badan kalian berapa nih kira-kira? Ya kan? Biasanya kan kalau sekarang karena himbauan dari pemerintah kan biasanya kalau kita ke tempat-tempat umum dicek ya suhu badan kita. Nah, suhunya misalnya 36 derajat Celcius. Nah, kali ini adik-adik kita akan membahas tentang suhu, dan Mbak yakin dengan kalian menonton video dari Kursi Guru, kalian pasti mengerti konsep fisika. Oke, kita akan mulai sekarang tentang suhu ya. Oke, nah suhu itu apa sih Mbak? Suhu itu adik-adik, suhu itu ialah derajat panas, dinginnya suatu benda ya, suatu benda. Jadi kalau misalnya seandainya suhunya ini panas, berarti suhunya tinggi. Jadi kalau suhu tinggi, berarti kondisi benda atau kondisi sesuatu itu artinya panas ya. Kalau misalnya suhu rendah, berarti kondisi sesuatu itu, bisa benda, bisa kita, manusia ya, itu dingin. Oke, jadi kalau misalnya seandainya suhunya mau dibuat tinggi, berarti dibuat panas. Nah, adik-adik, alat ukur suhu itu diukur dengan alat ukur namanya termometer. Jadi termometer ini merupakan alat untuk mengukur suhu adik-adik. Ya, pasti sudah tahu semua ya, dan biasanya di rumah kalian ada termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi kalau seandainya kalian nanti demam, biasanya dicek oleh ibu kalian bahwa suhu tubuh kalian itu berapa ya. Nah, ini membahas tentang suhu kali ini. Nah, adik-adik, termometer ini kalau skalanya itu ada 4 ya. Ada termometer skala Celcius, jadi derajat Celcius, ada termometer derajat Fahrenheit ya, atau derajat Yamur boleh, ada termometer derajat Fahrenheit, dan yang terakhir ada termometer Kelvin. Kalau Kelvin nggak pakai derajat ya. Nah, kita akan lebih mendalam ya pemahaman kita tentang termometer ini. Di sini ada titik beku. Nah, kalau di sini ada titik didih. Adik-adik, kalau seandainya termometer derajat Celcius, kalian harus tahu titik bekunya itu 0 derajat Celcius, titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Kalau derajat reamur itu titik bekunya 0 derajat reamur, titik didihnya 80 derajat reamur. Lalu kalau seandainya untuk termometer derajat Fahrenheit, titik bekunya itu 32, titik didihnya itu 212 kayak wiro sableng ya. Kemudian untuk Kelvin, titik bekunya itu 273 dan titik didihnya itu 373. Nah, adik-adik, di dalam soal biasanya kita akan mengkonversi suhu. Jadi soalnya itu yang sering dikasih oleh guru kalian waktu latihan soal, waktu ujian akhir semester atau akhir ini di tengah semester, itu biasanya dia mengkonversi suhu. Mengkonversi suhu itu maksudnya apa sih Mbak? Maksudnya mengubah dari satuan Celcius menjadi satuan reamur. Nah, caranya mudah sekali adik-adik untuk mengkonversi suhu ini. Jadi Mbak akan berikan rumus panjangnya yang menghubungkan kalau seandainya Celcius diubah jadi reamur, reamur diubah jadi Fahrenheit, dan seterusnya ya. Nah, derajat Celcius per 5 itu sama dengan derajat reamur per 4 sama dengan derajat F-32 dibagi dengan 9 sama dengan K-273 nanti dibagi dengan 5. Nah, ini adik-adik merupakan persamaan yang digunakan untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke reamur, reamur ke Fahrenheit, dan seterusnya ya. Sebagai contoh, biasanya soal yang sering keluar seperti ini. Nah, karena ini soalnya sangat asik, sangat menarik, maka kita akan latihan soalnya dengan soal yang cukup banyak ya. Biasanya soalnya seperti ini. Kalau seandainya 40 derajat Celcius
itu berapa derajat reamur. Nah, adik-adik di situ ya, dia mengkonversi dari Celcius ke reamur. Karena kita sudah punya persamaan yang sangat lengkap dan kita punya persamaan Celcius dan reamur di sini, maka yang digunakan di dalam soal dua persamaan ini saja, yang lainnya tidak usah digunakan. Karena biasanya kalau perbandingan membutuhkan dua persamaan ya. Oke, derajat Celcius per 5 sama dengan derajat reamur per 4. Derajat Celciusnya berapa? Masukkan 40 dibagi dengan 5 sama dengan derajat reamur per 4. Lalu 40 dibagi 5 berapa adik-adik? Berapa? Oke, pintar ya. 40 dibagi 5 berarti 8 per 1. Lalu apa yang dilakukan? Kalikan silang. 8 dikalikan dengan 4, 1 dikalikan dengan derajat reamur. Maka hasilnya derajat reamur sama dengan 8 kali 4 berapa? 32 derajat reamur. Oh, ternyata 40 derajat Celcius kalau dijadikan dalam derajat reamur itu jawabannya 32 derajat reamur. Ini soal nomor 1 adik-adik ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 pertanyaannya adalah kalau seandainya 20 derajat reamur mau dijadikan derajat Fahrenheit itu berapa? Nih ya. Yuk kita cek, nggak usah khawatir karena kita punya rumusnya. Dia maunya derajat reamur ini ya. Oke, derajat Fahrenheit ini kan. Oke, jadi dua persamaan inilah yang dimasukkan ke dalam soal kita, jawaban kita ya. Oke, di sini derajat reamur per 4 sama dengan derajat F min 32 dibagi dengan 9. Yuk kita akan selesaikan secara adat ya. Nih 20 ya, 20 dibagi dengan 4 ya, kayaknya Mbak ini kurang aqua ya, sama dengan derajat F min 32 dibagi 9. 20 dibagi 4 berapa adik manis? 20 dibagi 4 itu 5 per 1. Good job ya. Setelah itu kaliin silang, ini kalikan 9, yang ini kalikan dengan 1. Maka derajat F min 32 sama dengan 5 kali 9 berapa? 45. Oke, derajat F-nya itu dibiarkan sendiri jadi 45. Ini negatif pindah ruas jadi positif 32. Kalau positif pindah ruas jadi negatif ya. Maka derajat F-nya itu sama dengan 45 ditambah 32. Maka hasilnya berapa? Hasilnya good job, 77 derajat Fahrenheit. Oh, ternyata 20 derajat reamur dijadikan derajat Fahrenheit itu jawabannya 77 derajat Fahrenheit. Nah, ada satu soal lagi nih yang mau kita bahas ya. Yang mau kita bahas soalnya agak berbeda, lain dari soal pertama dan soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Kalau seandainya kita memiliki termometer derajat X, ternyata derajat X itu titik bekunya itu min 10 derajat Celcius, 10 derajat X. Sedangkan titik didihnya 110 derajat X. Kalau seandainya kita punya soal 20 derajat X mau dikonversikan jadi derajat reamur, kira-kira berapa hasilnya? Nah, pertanyaan Mbak adik-adik, apakah skala derajat X ada di persamaan yang kita buat? Nggak ada kan? Iya. Kalau nggak ada berarti kita harus membuat persamaan baru. Caranya, nama termonya apa? Dikurang dengan titik beku dibagi titik didihnya dikurang dengan titik beku. Nah, inilah nama termonya. Nanti akan dikurang titik beku, lalu dibagi titik didihnya dikurang dengan titik beku ya. Nama termonya adik-adik, nama termonya itu derajat X. Dikurang dengan titik bekunya berapa? Min 10 per titik didihnya berapa? 110 dikurang min 10 sama dengan termometer satunya lagi maunya apa? Derajat R ya. Nah, derajat R itu namanya derajat R dikurang titik bekunya 0 dibagi, tahu dari mana Mbak 0? Lihat ini. Nih, dengan ini ya. Oke.
Kemudian titik didihnya berapa? 80 dikurang dengan 0. Dapatlah kita persamaan derajat X ditambah 10 dibagi dengan 110 dikurang minus ketemu minus jadi positif. Berarti 110 dikurang min 10 itu sama dengan 120. Sama dengan derajat R per 80. Kita tewaskan dulu biar angkanya sederhana. Yuk kita tewaskan. Ini kita tewaskan. Kalau ini Mbak bagi 4 maka hasilnya 2. Mbak bagi 4 maka hasilnya 3. Maka derajat X ditambah 10 per 3 sama dengan derajat R per 2. Maunya derajat X-nya berapa? 20. Taruh di sini. 20 ditambah 10 per 3 sama dengan derajat R per 2. 20 tambah 10? Iya, pintar. 30 ya. 30 dibagi dengan 3 sama dengan derajat R per 2. Tewas. Ini jadi 10 per 1. Lalu kalikan silang. Dikalikan silang, maka derajat R-nya itu sama dengan 10 dikali 2, 20 derajat reamer. Oh, ternyata kebetulan sama ya. 20 derajat X sama dengan 20 derajat reamer. Ya, keren ya. Dengan konsep yang Mbak berikan, soal dengan tipe apapun pasti bisa kalian jawab. Apalagi kalau soalnya hanya mengkonversi dari Celsius Reaumur, Reaumur Fahrenheit atau Fahrenheit menjadi Kelvin ya. Adik-adik sudah paham bukan? Jelas. Pastikan kalian paham karena video yang Mbak sampaikan pasti berguna buat kalian, sehingga nanti kalau seandainya kalian diberikan oleh guru kalian soal, kalian bisa menjawabnya dengan benar dan mendapatkan poin yang sempurna atau nilai yang sempurna. Adik-adik ya, semoga apa yang Mbak sampaikan bermanfaat buat adik-adik dan semoga kalian tetap semangat belajar. Dan pastikan kalian tetap fokus mengikuti kegiatan kita, channel kita, karena adik-adik video ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ya ke tetanggamu, ke keluargamu, ke teman-temanmu, sehingga video ini semakin banyak bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih, sukses untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ke semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum.